Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat ring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji asumsi klasik pada regresi linier berganda, yaitu uji heteroskedastisitas. Pada model regresi linier berganda itu mengasumsikan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas atau mengalami homoskedastisitas atau memiliki varians yang sama. Ada dua cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan metode grafik dan dengan metode uji statistik. Yang pertama yang akan kita bahas itu dengan metode grafik. Baik, kita langsung ke langkahnya, yaitu yang pertama analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian kita masukkan variabel Y ke dependent variable, kemudian kita masukkan X1, X2, dan X3 ke dalam independent variables. Kemudian kita klik plot. Pada kolom Y kita isi dengan sRecit. Pada kolom Y kita isi dengan sRecit, dan pada kolom X kita isi dengan zpred. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul gambar scatter plot seperti berikut ini. Dasar analisis ataupun dasar pengambilan kesimpulan terkait dengan gambar scatter plot ini yaitu yang pertama, jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola yang teratur, misalnya bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y secara acak, jadi penyebaran titik-titik ini berada di atas angka 0 atau di bawah angka 0 pada sumbu Y ini menyebar secara acak, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau model homoskedastisitas atau sering disebut juga dengan variansnya sama. Baik, berdasarkan gambar yang kita peroleh ini terlihat pada tampilan grafik scatter plot bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.
Akan tetapi analisis dengan grafik plot atau scatter plot ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil dari plotting ini. Semakin sedikit jumlah pengamatan, semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Jadi, berdasarkan gambar seperti ini, banyak kesimpulan terkadang yang berbeda antar satu orang dengan orang yang lain, sehingga sangat subjektif sekali penilaian seseorang atau pengambilan kesimpulan pada gambar ini. Kalau menurut saya, ini tidak membentuk pola tertentu, sehingga saya menganggap tidak terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi untuk mendukung kesimpulan kita tadi, kita perlu melakukan uji statistik heteroskedastisitas. Kita akan coba gunakan uji Glatzer. Caranya adalah, kita kembali ke data tadi. Caranya, yang pertama analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian ini tetap dependennya Y, kemudian independennya X1, X2, dan X3. Kemudian kita klik save. Kita klik save. Pada kotak residuals, kita checklist unstandardized. Kita klik ke checklist unstandardized. Kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Yang kita perhatikan adalah pada data kita. Di sini akan muncul res_1. Res_1 atau di sini unstandardized residual. Kemudian setelah kita peroleh res_1, kita akan absolutkan nilai dari res_1 ini. Caranya adalah transform, kemudian compute variable, kemudian pada target variable kita boleh menuliskan nama variabel yang kita inginkan namanya, boleh, terserah. Saya coba menuliskan untuk misalnya ABS_res, absolute dari residual maksudnya, ABS_res. Kemudian kita pindahkan kursornya ke numeric expression. Kemudian kita klik pada kolom function group, kita klik kata all. Akan muncul di bawah sini function and special variables. Special variable kita pilih absolute ABS. Kita klik 2 kali, maka di sini akan muncul di numeric expression ini akan muncul ABS dalam kurung tanda tanya kemudian tutup kurung. Kita hapus tanda tanyanya. Kemudian kita klik 2 kali di unstandardized ini. Unstandardized residual atau res_1 tadi. Kita klik, maka dia akan masuk ke numeric expression. Kemudian kita klik OK. Lagi-lagi yang kita perhatikan adalah tabel data. Maka di sini akan muncul ABS res seperti nama yang kita buat tadi, yaitu absolute dari residual atau absolute dari res_1 ini. Absolute ini adalah dia mempositifkan yang negatif, dan kalau misalnya itu positif, maka dia tetap positif. Fungsi dari absolute ini adalah untuk mempositifkan yang negatif, dan apabila dia sudah positif maka tetap positif. Misalnya di sini minus 1,76.
Ini kita menggunakan 2 angka di belakang koma kalau yang ABS rest ini. Yang tadinya minus jadi plus. Yang tadinya di sini minus juga, minus 1,79 jadi plus 1,79. Misalnya di sini juga ada 1,95 karena dia sudah plus jadi tetap 1,95. Baik, setelah kita peroleh ABS rest ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan regresikan. Yaitu ABS rest dengan X1, X2 dan X3. Jadi di sini analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian yang Y-nya kita keluarkan, kita ganti dengan ABS rest. Nah, jadi Y-nya tadi kita keluarkan, kemudian kita masukkan absolut dari residualnya. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK. Baik, yang kita perhatikan adalah tabel koefisien. Kita perhatikan nilai signifikansinya atau nilai sig-nya. Ini. Jadi cara mengambil kesimpulannya adalah jika terdapat variabel yang signifikan atau di sini ada yang signifikan, maka terjadi heteroskedastisitas. Tapi jika dia tidak signifikan, maka dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik. Lihat, perhatikan di sini dependent variabelnya adalah ABS rest. Ini berarti sudah benar. Kemudian ada X1, X2 dan X3. Seperti yang terlihat di sini, jika kita menggunakan alfa 0,05 atau 5%, maka kesimpulannya adalah semuanya di atas 0,05. Maka tidak signifikan. Artinya jika dia tidak signifikan, maka model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, ini adalah hipotesis dari uji heteroskedastisitas. Pertama, H0-nya model regresi tidak memiliki problem heteroskedastisitas. Kemudian H1-nya model regresi memiliki problem heteroskedastisitas. Alfanya sama dengan 0,05, kemudian statistik ujinya kita gunakan uji Glatzer. Kriteria pengujian, jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa, maka terima H0. Jika nilai signifikannya lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Kesimpulannya tadi dari hasil nilai signifikan yang kita peroleh bahwa semuanya lebih besar daripada 0,05, sehingga di sini terima H0. Maka sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa model regresi tidak memiliki problem heteroskedastisitas. Yang perlu saya tegaskan bahwa apabila ada salah satu saja yang signifikan atau yang lebih kecil daripada 0,05, maka dia langsung tolak H0 atau model regresi memiliki problem heteroskedastisitas. Jadi semuanya harus tidak signifikan. Artinya semuanya harus di atas 0,05 semua. Jika ada salah satunya saja yang tidak di atas 0,05 atau di bawah 0,05, maka dia langsung tolak H0 atau model regresi memiliki problem heteroskedastisitas. Namun yang kita peroleh adalah semuanya di atas 0,05. Artinya dia tidak signifikan sehingga dia terima H0.
Maka kesimpulan akhir kita adalah sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa model regresi tidak memiliki problem heteroskedastisitas. Baik, terima kasih. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga semuanya mendapatkan yang terbaik semua. Semoga semua niat baik kita disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua dan terus dalam lindungannya. Semoga kita semua terhindar dari wabah yang pada saat ini sedang melanda dunia, khususnya Indonesia. Semoga kita terhindar dari wabah COVID-19. Dan semoga wabah ini segera berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya rasa demikian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.